kita bersekutu bersama, memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Mari kita pujikan KJ 1 bait pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, taburan timpang dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu besertamu juga. Kembali kita pujikan KJ 467 bait pertama dan kedua. Tuhanku, bila hatiku hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali ada di antara kita, kalau selama ini kita masing-masing sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar, sibuk dengan hal-hal yang berada di luar, tetapi justru lupa untuk menumbuhkan keluarganya kita masing-masing. Lupa menumbuhkan, apalagi berbuah. Oleh karena itu, mari kita secara pribadi mengakui dosa dan kesalahan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, doa pengakuan dosa yang dipanjatkan pribadi lepas pribadi, di mana kami memang mengakui Tuhan bahwa kami sering lupa untuk bisa menumbuhkan keluarga kami masing-masing karena kesibukan-kesibukan yang berada di luar. Oleh karena itu, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. KJ 467 bait yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Kasih-Mu mesra, amin, amin. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, marilah bersama kita menyanyikan KJ 424 bait pertama sampai dengan 3. Yesus menginginkan daku. sopan selalu.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau yang memberikan kami anugerah-Mu, pengampunan Tuhan. Dan kami saat ini mau mendengar sabda-Mu Tuhan, untuk melangkah di dalam jalan yang telah Engkau tetapkan. Mampukan kami untuk berjalan beriringan bersama dengan keluarga kami, saling mendukung dan menopang, sebab kami menyadari bahwa keluarga kami adalah pribadi-pribadi yang Tuhan taruh di dalam hidup kami untuk suatu alasan, yakni untuk menjadi teman di dalam kehidupan kami, untuk menjadi penopang pendukung yang setia. Bapa, mampukan kami mendengar sabda-Mu dan mengerjakannya. Amin. Bacaan kita diambil dari Yesaya pasal 5, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7 yang menyatakan demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, memasuki masa bulan keluarga, kita ada di dalam tema keluarga bagai kebun anggur. Bapak Ibu, memang tanaman anggur bukanlah tanaman yang ada di sekitar kita, tetapi bagi bangsa Israel, tanaman anggur adalah tanaman yang sangat sering dijumpai oleh mereka di mana-mana. Mereka juga seringkali meminum perasan anggur itu sebagai minuman harian mereka, ya. Kalau kita mungkin air putih atau teh, ya, tanaman yang sering kali kita jumpai mungkin seperti pisang, kelapa, atau tanaman teh gitu ya, yang akrab di sekeliling kita. Mungkin juga seperti sawah, ya, tanaman padi. Nah, bagi orang Israel, tanaman anggur ini adalah tanaman yang sangat penting. Kebun anggur itu bisa dilihat dimanapun, banyak orang yang memiliki kebun anggur. Mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, ada juga di antara kita yang masih punya sawah misalnya, ya, atau masih punya tanaman kebun ditanami dengan pohon pisang atau pohon yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7 ini dikisahkan tentang bagaimana Tuhan memberikan sebuah gambaran tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu disampaikan di dalam perikop ini sebagai kebun anggur Tuhan. Kebun anggur Bapak Ibu Saudara, memasuki masa bulan keluarga, kita ada di dalam tema keluarga bagai kebun anggur. Nah, memang kalau tanaman anggur di Indonesia bukanlah tanaman yang sering kita jumpai, sangat jarang kita jumpai. Namun di tengah bangsa Israel, di mana mereka hidup, tanaman anggur adalah tanaman yang sangat
akrab ada di antara mereka. Mereka punya kebun anggur gitu ya. Nah, sama seperti mungkin kalau di Indonesia atau di daerah kita seperti tanaman padi, tembakau, pisang, kelapa ya, sering sekali kita jumpai dimanapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kebun anggur adalah hal yang penting bagi bangsa Israel. Perasan anggurnya digunakan sebagai minuman yang sesehari mereka konsumsi. Kalau kita seperti teh gitu ya. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu di dalam perikop ini Tuhan menyampaikan kepada Yesaya sebuah perumpamaan bahwa bangsa Israel adalah bagaikan kebun anggur Tuhan semesta alam. Ya, bangsa Israel dilihat sebagai kebun anggur. Kebun anggur yang bagaimana? Kebun anggur yang di lereng bukit yang subur, lalu dicangkul, dibuang batu-batunya. Berarti apa? Berarti tanah di sana bukan hanya subur, tetapi dikelola dengan baik supaya memang menghasilkan. Ditanami juga di ayat yang kedua dengan pokok anggur pilihan. Jadi benihnya itu bukanlah benih yang asal ya, pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya untuk orang penggarap-penggarap untuk bisa beristirahat dan menggali lubang tempat memeras anggur. Jadi diatur sedemikian rupa, dibuat dengan rapi, dengan baik. Karena apa? Karena sang pemilik kebun anggur ini menantikan bahwa kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi gambarannya adalah Allah menceritakan bagaimana ia memelihara kehidupan bangsa Israel, memberikan mencukupi bukan hanya tanah yang dipersiapkan, tanah yang subur dan dipersiapkan, tetapi juga tanaman yang ditanam di sana adalah tanaman yang pilihan. Lalu kemudian ada menara jaganya, ada tempat pemerasan anggurnya, sudah lengkap ya, tidak ada kurang sesuatu apapun. Tetapi sayangnya yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam, Bapak Ibu. Mengapa begitu? Mengapa ini terjadi padahal sudah maksimal nih yang diberikan kepada kebun anggur tersebut. Nah, bacaan kita sesungguhnya Bapak Ibu bukan hanya di Yesaya ini, namun juga di Matius ya. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-33 sampai dengan 46. Namun saya tidak akan membacanya panjang lebar. Namun di sini dikisahkan juga perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana tuan tanah membuka kebun anggur lalu memanggil para penggarap-penggarap untuk menggarap kebun anggurnya. Namun ketika masa panennya sudah tiba, ketika hamba-hamba dari si tuan ini dikirimkan untuk menemui penggarap itu untuk meminta hasilnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penggarap-penggarap kebun anggur itu malah membuat hamba-hamba itu mati, dipukuli dan juga dilempari dengan batu. Sampai yang kedua kali pun hamba-hamba yang diutus diperlakukan dengan sama. Yang ketiga kalinya yang diutus untuk mengambil bagian dari hasil kebun anggur itu adalah sang anak dari pemilik kebun anggur itu sendiri. Sebab pemilik kebun anggur ini berpikir, anakku mereka akan segani. Rupanya enggak, Bapak Ibu Saudara ya. Karena para penggarap ini berpikir, wah dia ini adalah ahli waris, kalau dia mati maka warisannya bisa jatuh ke tangan kita. Maka anak itu pun dibunuhnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari dua kisah ini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, mungkin ada sebuah kemungkinan mengapa buah anggur yang dihasilkan oleh kebun anggur ini adalah buah anggur yang asam. Bisa jadi salah satunya karena penggarap-penggarapnya adalah penggarap-penggarap yang tidak mengerjakan bagiannya juga dengan tidak baik gitu ya, tidak dengan maksimal. Atau juga karena hal-hal yang di luar dari bayangan sang pemilik kebun ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan ketika kebun anggur ini digambarkan sebagai, kalau di dalam perikop ini adalah sebuah bangsa,
Maka jika keluarga yang diibaratkan sebagai kebun anggur, kita patut merenungkan atau berefleksi. Apakah keluarga kita yang sudah dirawat sedemikian rupa, diberi berkat yang cukup, diberi segala sesuatu yang kita perlukan, apakah telah menghasilkan buah anggur yang baik, ataukah kita hanya menghasilkan buah anggur yang asam? Bagaimana dengan peranan kita? Apakah kita sebagai penggarap-penggarap di tengah kebun anggur Allah ini sudah mengerjakan bagian kita dengan baik, atau kita mengabaikan tugas itu? Saya membayangkan Bapak Ibu, ada tugas kita itu ada dua ketika merefleksikan, merenungkan diri keluarga sebagai kebun anggur. Yang pertama adalah ketika kita mengambil peran sebagai tanaman anggur itu sendiri yang sudah dipelihara oleh Allah, yang sudah diatur sedemikian rupa, tanah yang subur dan seterusnya. Apakah kita mengoptimalkan kemampuan kita, potensi-potensi diri kita secara pribadi sehingga kita menghasilkan buah yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita, jikalau kita mengambil peran sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya Bapak Ibu, kita harus menyadari ya, kita bukan hanya anggurnya saja. Bisa jadi kita juga diberi peran sebagai penggarap-penggarap kebun anggurnya. Di tengah keluarga kita bukan hanya ongkang-ongkang kaki menerima berkat Tuhan, tetapi kita bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai orang tua, sebagai anak-anak kita ya, sebagai anak-anak kita juga punya tanggung jawab di tengah keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, dan seterusnya. Peran tersebut adalah peran yang kita renungkan sebagai bagian dari penggarap kebun anggur. Nah, kalau penggarap kebun anggurnya tidak memelihara, tidak menolong pohon-pohon anggur itu untuk bertumbuh dengan baik, secara spesifik kalau kita merenungkan diri kita sebagai orang tua, kita tidak mengambil peran sebagai penggarap kebun anggur dengan baik, kita membiarkan anak-anak kita sedemikian rupa, maka terjadilah buah anggur yang kurang baik hasilnya. Bahkan saya merenungkan Bapak Ibu, kadang-kadang tanpa kita sudah melakukan sedemikian rupa pun, kadang-kadang ada juga hal-hal yang terjadi yang mengecewakan di antara keluarga kita dan tidak kita hindari, tidak bisa kita hindari. Apalagi kalau kita tidak memberikan totalitas usaha kita untuk merawat, menumbuhkan, memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Nah, bukan hanya relasi antara orang tua dan anak Bapak Ibu Saudara, tetapi juga yang harus menjadi perhatian kita adalah relasi di antara pasangan hidup. Bapak Ibu Saudara, di kalangan muda-mudi, pemuda-pemuda generasi saat ini ada banyak saya jumpai pribadi-pribadi yang memilih untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu setelah menikah. 1-2 tahun mereka mengambil waktu untuk bisa hanya berdua saja dengan pasangan hidupnya. Mengapa begitu? Karena pasangan-pasangan ini menyadari mereka harus beradaptasi dulu dengan pasangan hidupnya sebelum ada pihak ketiga, dalam hal ini anak, yang mewarnai kehidupan rumah tangga mereka, yang tentunya akan ada adaptasi lagi ya. Nah, ini yang akhir-akhir ini menjadi sebuah tren gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mau menghakimi benar salah, baik buruk, bukan begitu. Itu adalah pilihan dari masing-masing orang. Namun agaknya pemikiran bahwa mengambil waktu untuk beradaptasi bukan hanya dilakukan di masa awal-awal pernikahan, tetapi upaya untuk beradaptasi dengan pasangan hidup adalah upaya yang tidak berhenti kita lakukan. Di masa-masa pernikahan tentu ada waktu-waktu di mana kita merasa tidak lagi mengenal pasangan kita. Pasangan kita menjadi pribadi yang berbeda dari yang dulu dari yang dulu kita nikahi ya. Ada waktu-waktu di mana kita merasa hal yang seperti itu. Mengapa demikian? Karena manusia senantiasa berubah Bapak Ibu Saudara.
di dalam perubahan itu kita memberikan ruang bagi mereka. Namanya berubah itu bisa berubah menjadi lebih baik, bisa berubah menjadi lebih buruk. Nah, di dalam ruang perubahan itu kita memberikan dukungan, support, sehingga perubahan yang terjadi adalah sebuah pertumbuhan. Nah, yang namanya bertumbuh berarti berubah menjadi lebih baik. Namun jika perubahan itu kita abaikan, maka yang terjadi adalah ketika kita menyadari, kemudian kita merasa bahwa loh, kok aneh, kok berubah, kok tidak seperti yang dulu, dan kemudian kita diliputi oleh kekecewaan. Mengapa? Karena kita tidak memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan bahwa keluarga kita adalah kebun anggur mengingatkan kita akan dua peran ini, sebagai sang pohon anggur itu sendiri ataukah sebagai sang penggarap kebun anggur. Namun di atas segalanya kita harus yakin dan percaya Tuhan memberikan pasangan hidup kita, Tuhan memberikan anak-anak yang lahir ini adalah sebagai satu paket yang menolong kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan secara intens di dalam keluarga itu. Jadi kita lebih menghargai pasangan hidup kita, lebih melihat mereka sebagai pribadi-pribadi yang bertumbuh, yang berubah senantiasa karena firman Tuhan, karena hikmat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita mengerjakannya, kita melakukannya. Jikalau kita melihat keluarga kita sebagai kebun, sebagai pohon yang terus bertumbuh, akan selalu ada kesempatan demi kesempatan bagi keluarga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini belum, ada banyak hal-hal negatif yang terjadi di antara keluarga kita, konflik-konflik yang mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Namun karena ibarat kebun ya, pohon yang bertumbuh itu pun pasti akan berlalu, akan bertumbuh, akan berbuah, akan menjadi sesuatu yang baik pada akhirnya. Jikalau kita terus berusaha untuk mencari kehendak Allah, maka mari Bapak Ibu Saudara kita melakukannya. Amin. Tuhan, Kau gembala kami,
bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian KJ 280 bait pertama sampai dengan 3. Aku percaya. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Bapa, Engkau yang mengasihi kami, bukan hanya kami pribadi demi pribadi, namun kami di tengah keluarga kami. Maka Bapa, sabdamu yang baru kami dengar, mampukanlah kami untuk mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami. Kami pun percaya setiap konflik yang kami alami di antara pasangan hidup, di antara kami dengan anak-anak kami, di antara kami dengan orang tua kami maupun saudara-saudara kami, Tuhan, Engkau yang mampukan kami untuk mengampuni, memberikan kami hati yang penuh dengan keterbukaan, dengan cinta kasih yang datang daripadamu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam sakit penyakit maupun pemulihan. Kami mengingat Bapak Ariatmono yang telah Engkau berikan kesehatan pemulihan, biarlah Engkau yang senantiasa menolongnya untuk mencapai pemulihan seperti sedia kala. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Mas Santo, di dalam sakit penyakit yang ia rasakan. Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan. Bapak, mungkin ada juga pribadi-pribadi yang lain yang ada di dalam sakit penyakit maupun di dalam masa pemulihan. Kami percaya Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan tepat pada waktunya. Bapak, kami juga mengingat jemaat-Mu di GKI Wuleri Plelen. Bapak, kami rindu untuk boleh bersekutu bersama, untuk boleh bersama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan di tengah keterbatasan kami. Jikalau saat ini kami ingin mengawalinya dengan persekutuan dewasa yang akan kami mulai, Bapak, Engkau yang memberikan kami pertolongan, memberikan kami kesehatan, stamina yang baik, semuanya boleh berjalan dengan lancar sehingga tidak ada sesuatu pun yang buruk yang terjadi di antara kami. Bapak, kami mau menyerahkan juga setiap rencana di tengah bulan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat dan juga Pendeta Rahmat sebagai konsulen kami. Kiranya kami boleh bersinergi, boleh satu visi, satu tujuan, satu pikir untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi. Bapak, kami percaya Engkau memberikan hikmat sehingga pemerintah kami boleh mengambil langkah-langkah strategis untuk agar semua ini persoalan-persoalan ini boleh selesai dan kemudian kami boleh kembali pulih. Bangsa ini boleh menjadi bangsa yang terbebas dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Bapa, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
persembahan. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mazmur 86 ayat 12. KJ 302 bait pertama sampai dengan 3, ku beri persembahan. Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan. Allah kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau berkenan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati setiap kami Tuhan. Dari hari ke hari sampai dengan saat ini. Dan kami pula bersyukur Tuhan kalau Engkau memperkenankan bagi kami semua untuk mengikuti ibadah online pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, sekaligus kami bersyukur Bapa, kalau Tuhan berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Bapa, kami menyadari betapa tidak berartinya persembahan tersebut Tuhan. Namun kami mohon Engkau kiranya berkenan menerimanya. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami untuk bisa mempersembahkan yang lebih baik daripada hari ini. Tidak dengan sekedar harta yang kami miliki, tapi lebih dari itu Tuhan, dengan waktu kami, dengan kemampuan kami, dengan talenta kami, semua yang ada pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Sebagai penutup, mari bersama-sama kita pujikan NKB 216 bait pertama sampai dengan 2. Tuhan, Engkaulah hadir. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku. Sama
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.